Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa hadana bil Qur'an fastajaba da'watana bil fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam wa ba'd. Hadirin sekalian, para jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya, dan insya Allah pagi hari ini dan seterusnya mudah-mudahan kita selalu diberikan IAI, iman, aman, kemudian juga tetap imun. Karena apa? Karena kita masih berada dalam era pandemi COVID-19. Insya Allah iman tetap kokoh pada jiwa kita karena kita selalu berdoa mudah-mudahan segera berlalu, kita bisa sholat, kemudian softnya juga rapat seperti dulu-dulu. Kan imamnya biasanya sawu sufufakum wa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah, soft, rapat, lurus. Nah ini kalau kondisinya kondisi umum, tapi kalau kondisinya seperti sekarang, sepertinya kok rapatkan, kemudian renggangkan. Kemudian juga kita tetap berdoa, kemudian aman, kita tetap diberikan oleh Allah aman, artinya tetap sehat karena tetap menjaga jarak. Waktu sholat kita juga tetap pakai masker dan kita juga cuci tangan, insya Allah kita tetap aman. Kemudian imun, ya tentunya kita menjaga supaya fisik ini tetap baik, tetap kebal. Tentunya makan juga kita makan yang baik sesuai dengan ajaran agama. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada saat ini kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Tentunya sebentar lagi kita akan sama-sama memperingati kelahiran beliau. Pada kesempatan ini saya akan mencoba, mari kita mengikuti apa yang beliau lakukan, walaupun sebagian kecil yang bisa kita ikuti. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakara dzikron katsira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah berada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dinamakan uswah, tuntunan, keteladanan yang sangat baik, yang tentunya kita diharapkan bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Walaupun tidak 100%, sebagian kecil kita bisa mengikuti, kita sudah harus bersyukur, alhamdulillah. Itu bagi siapa? Tentunya teladan ini bagi orang yang ingin mendapatkan ridha Allah, ingin bertemu dengan Allah besok di akhirat, dan juga bagi mereka yang percaya dengan adanya Yaumul Qiyamah yang nanti tentu kita akan bersama-sama menghadapinya, dan juga bagi orang yang zikir, ingat kepada Allah, yang zikirnya sangat banyak
dan senantiasa setiap waktu, setiap saat hati kita ini enggak pernah putus, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, Muhammad Rasulullah, Muhammad yang pertama, beliau adalah Rasulullah. Mari kita mencoba mengenali beliau. Beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah Nabi Allah. Di dalam surat Kahfi yang kita baca setiap Jumat yang dipimpin oleh Pak Malik, dalam ayat yang paling akhir, di sana menunjukkan betapa bedanya Nabi Muhammad dengan kita, Muhammad sebagai Nabi dan Muhammad sebagai Rasul. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarjullah faman kana yarjullaha wa liqa'a rabbih falya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Muhammad mengatakan innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya saya manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, tetapi aku ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang antara lain bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha Esa, dan barang siapa yang ingin bertemu nanti di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihah, beramalah dengan amal-amal yang baik dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan satu apapun. Hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kalau kita mengenali bahwa ternyata Rasulullah adalah manusia biasa, bedanya beliau Nabi, beliau mendapatkan wahyu. Dan kalau di dalam kata-kata mutiara, di sana banyak dikatakan bahwa kita semua dengan Nabi Muhammad adalah sama, ibaratkan batu. Tetapi kalau kita ini batu-batu biasa, tetapi kalau Muhammad adalah batu permata yang disebut dengan berlian. Itulah bedanya. Bedanya berlian dengan batu biasa. Hadirin sekalian yang berbahagia. Yang kedua, Muhammad adalah sebagai mufti. Muhammad selalu memberikan fatwa terhadap kita semua melalui wahyu, melalui perilaku yang beliau lakukan setiap hari. Maka beliau sekaligus sebagai mufti. Apa yang beliau lakukan kemudian dicatat, dihafal oleh para sahabat, kemudian akhirnya menjadi ribuan catatan, menjadi luar biasa banyaknya, sehingga dikumpulkan yang disebut dengan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, itulah yang disebut dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, diceritakan oleh sahabat, kemudian kita mengenali yang disebut dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sahih yang bisa kita jadikan pedoman, ada yang hasan, dan mungkin karena para perawinya, para yang meriwayatkan ini kurang begitu bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa jatuh hadis itu namanya hadis yang lemah. Yang ketiga, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa Muhammad adalah merupakan imam bagi kita, imamul anbiya, imamul mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Apalagi kita sebagai manusia biasa, maka imam panutan kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, beliau adalah sebagai hakim. Pada saat beliau masih hidup, apa saja dari umatnya, dari sahabat, kemudian ada masalah,
maka beliau mengadu kepada Rasulullah. Pada saat itu maka beliau memberikan keputusan. Keputusan yang diberikan datangnya melalui wahyu, kadang-kadang datangnya melalui ilham beliau sendiri, maka diputuskan, wah ini adalah sesuatu yang enggak baik, ini adalah sesuatu yang enggak benar, ini adalah sesuatu yang sangat indah untuk dilakukan, sehingga bisa dikatakan bahwa hakim memutuskan hukum sehingga ada sunnah, ada haram, ada fardu, ada makruh, dan begitu seterusnya. Itu kalau kita mengenali beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, beliau adalah manusia biasa, tetapi bedanya beliau itu maksum, selalu terjaga. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah, di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan, illa liya'budullah, kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin hunafa, yaitu orang-orang yang diperintahkan adalah harus ikhlas, orang-orang yang ikhlas menjalankan agama ini dengan lurus, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mendirikan sholat, melaksanakan yaitu untuk berzakat, dan itulah yang disebut dengan agama dan beragama yang kokoh. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, jadi ikhlas ini insya Allah gampang diucapkan, tapi sulit untuk kita ini melakukan dengan sebaik-baiknya. Ikhlas ini dari kita, dari diri kita. Untuk apa kepentingannya? Kepentingannya ikhlas yang kita lakukan, kepentingannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada pamrih apa-apa, melakukan sholat karena ini merupakan satu keharusan, kewajiban, ikhlas hanya karena Allah. Kita melakukan membantu orang lain, kita bersedekah, kita ikhlas, bukan hanya karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana disebutkan ada 7 golongan yang besok pada saat berkumpul yaumal mahsyar, di hari mahsyar, 7 golongan ini mendapatkan tempat VIP, mendapatkan tempat yang beda dengan yang lain-lain. VIP-nya seperti apa? Mendapatkan tempat yang sejuk, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah orang yang bersedekah. Yang bersedekah itu tangan kanan memberikannya, tetapi tangan kiri tidak melihatnya. Inilah keikhlasan yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ucapkan gampang, tapi melakukan kadang-kadang sulit. Bahkan kita sudah melakukan sesuatu, bahkan masih mengatakan, wah aku loh wis ikhlas. Tapi disampaikan orang, ini juga barangkali belum 100% yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas yang termasuk orang-orang yang besok mendapatkan tempat VIP di Yaumal Mahsyar adalah digambarkan oleh Rasulullah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak perlu tahu. Kemudian juga termasuk panjenengan semuanya yang hatinya mu'allakun fil masjid, yang hatinya selalu ketergantungan bahwa ke masjid merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sepertinya kalau enggak ke masjid ada perasaan ini yang boleh dikatakan sepertinya punya hutang. Nah, hati yang seperti ini termasuk hatinya orang-orang yang besok mendapatkan yaitu tempat naungan VIP di Yaumal Mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk.
Dan yang lain-lain masih banyak, insya Allah lain kesempatan. Kalau kita masih diberi panjang umur, kita bisa kajian bersama-sama. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari ketakutan, cobaan itu bisa, orang itu diberi cobaan ketakutan. Walju diberi cobaan kekurangan kelaparan, kemelaratan. Kemudian wanaksi minal amwal wal anfus. Wanaksi minal amwal, harta yang dimiliki berkurang terus, usaha yang dilakukan rugi terus, wal anfus, dan kejiwaannya. Wasamarat, diuji juga tentang buah-buahan, hasil panen bagi para petani. Biasanya baik terus, satu saat panennya adalah muspro, panennya adalah karena dimakan hama dan lain sebagainya. Ini dalam Al-Quran, Allah pasti mencoba. Cobaannya seperti itu, kemudian di akhir ayat, wabasyiris sobirin, berilah kabar gembira bagi mereka yang sabar untuk menerima ujian dan menerima cobaan. Dan kesabaran ini tentunya dengan mohon pertolongan kepada Allah. Enggak boleh sabar itu kemudian nerimo apa adanya, ya sudahlah, begini aja ya sudah, memang enggak boleh. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus usaha, harus ikhtiar. Di samping diberikan ujian, maka harus bangkit, berusaha, ikhtiar, mohon kepada Allah dengan sabar ini, dan diiringi dengan sholat. Sholat bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah, termasuk sholat malam. Karena sholat malam merupakan salah satu, di samping sedekah, sholat malam adalah insya Allah bisa memberikan umur panjang Allah ini kepada kita semuanya. Ada beberapa, ada 6 kalau enggak salah, yang insya Allah Allah akan memberikan umur panjang. Di samping sedekah yang ikhlas, yaitu termasuk sholatul lail, termasuk antara lain yaitu birrul walidain, dan juga yang lain termasuk yaitu di samping sedekah birrul walidain, kemudian sholatul lail, al istighfar qoblal fajr, karena ada ayatnya, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah sebelum datangnya fajar, sebelum datangnya waktu subuh, kita istighfar yang banyak. Hadirin sekalian yang berbahagia, di samping itu maka sebagai orang yang beriman, kalau diberikan ujian sabar, tapi kalau diberikan kenikmatan harus bersyukur. Jadi ada sabar, kemudian ada syukur. Sabar ini maka ya harus direm, biar tidak sabarnya kebablasan menjadi tidak sabar, direm. Remnya apa? Ya tadi itu, istighfar. Kemudian kalau bersyukur, ini kita gas terus, syukur. Karena kalau kita menghitung nikmat Allah enggak mampu. Nafas kita setiap saat nikmat Allah. Harus digas terus. Gasnya apa? Yaitu dengan hamdalah. Selalu alhamdulillah, selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Itu gasnya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar ini ya bahasa kerennya leadership. Orang yang menjadi pemimpin, orang yang punya tanggung jawab memang harus banyak bersabar. Menjadi ketua takmir harus sabar. Karena mungkin banyak juga yang ya kadang-kadang sudah baik dikritik. Menjadi ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Karena itu sabar leadership harus dimiliki. Harus sabar, tabayun agar supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau yang namanya syukur, ini followership. Jadi bagi kita yang menjadi wewenang dari yang lain, kita harus banyak berterima kasih, bersyukur
Syukur kepada Allah itu bukan hanya yang besar-besar, mulai yang kecil. Bukan kalau diberikan kenikmatan yang banyak baru kita bersyukur, enggak boleh. Mulai yang kecil, yang sedang sampai yang besar, kita bersyukur, kita gas syukur kita dengan hamdalah. Hadirin sekalian yang berbahagia, Anas bin Malik dalam hadisnya beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala, bahwa keagungan dari imbalan yang diberikan oleh Allah besok di akhirat itu juga sesuai dengan kebesaran atau cobaan yang berat yang diberikannya. Kalau cobaannya berat sekali diberikan dan dia mampu bersabar, mampu bangkit, maka balasannya insya Allah nanti juga besar seperti apa yang diujikan kepadanya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan kegiatan kita sehari-hari barangkali dengan ikhlas, dengan sabar, dan sebenarnya masih banyak juga yang kita sehari-hari kita lakukan seperti sidik. Rasulullah sifatnya kan sidik, sifatnya adalah jujur, bahasa Jawanya temen. Karena jujur ini akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kata Rasulullah, dan kebaikan ini akan membawa kepada kita semuanya ke surganya Allah. Wa innal kadziba, kalau kebohongan ini akan membawa ilal fujur, membawa ke hal-hal yang durhaka, dan fujur yahdi ilan nar, dan kedurhakaan ini akan membawa kepada yang melakukannya, yaitu ke tempat yang disebut dengan neraka. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau sudah benar-benar menjadi orang yang sidik, maka akan tercatat oleh Allah bahwa dia adalah yang disebut siddiqon, benar-benar orang yang jujur. Begitu pula kalau banyak melakukan kebohongan, maka akan tercatat oleh Allah, maka orang tersebut benar-benar dicap sebagai kidzaban, orang yang benar-benar berbohong dan durhaka, dan akhirnya diberikan imbalan yang disebut dengan neraka. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan doa bersama. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah.